Halo semuanya. Ya, sudah beberapa hari sudah berlalu. Ini sudah sesi terakhir untuk seminar Alkitab kali ini. 5 hari ini sudah berlalu sangat cepat sekali. Setiap sesi saya berpikir tentang firman Tuhan, itu membahagiakan hati saya. Dan khususnya banyak orang yang bekerja untuk seminar ini. Saya mau sampaikan berterima kasih kepada mereka dan kepada saluran yang menyiarkan khotbahku. Kepadanya saya mengucap terima kasih, kepada menyampaikan sambutan dan pimpin doa dan yang memberi kesaksian. Kepada mereka juga saya merasa sangat berterima kasih. Dengan seminar ini saya juga berbahagia bisa menyampaikan firman. Saya ingin tidak menghentikan, terus-menerus berjalan. Tuhan selalu memimpin kita kepada dunia hati yang kita masih belum pernah mempunyainya. Setelah kita terima hati Tuhan, kasih karunia-Nya maha besar sekali. Nah, dengan begitu, sesi ini kita membaca Kejadian pasal 27, mulai ayat 1 kita baca. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan musurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke ladang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, tetapi aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkanlah saja kepadaku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolahnya makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan kepada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, tetapi kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Agaknya Ishak hendak memberkati dia.
Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruhan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau paling yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, ayah, akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Kerana ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah ku angkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah ku berikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah ku bekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itulah ada padamu, ya Bapa. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sampai 40 kita baca. Ya, kita semua membaca Alkitab. Tetapi jika kita tidak tahu tentang kehendak Tuhan, walaupun kita membaca Alkitab, kadang kita paham tidak maksudnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau menyampaikan kepada kita? Jika kita menemukan hal itu, kita dapat memahami tentang hati Tuhan dengan lebih baik dan lebih mudah. Jika kita menemukan apa yang keberbedaan hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan kita, adalah kita mempunyai hati dan pikiran, kita punya konsep hati bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk menerima berkat dan menerima yang keuntungan. Tetapi maksud Tuhan adalah, dan Tuhan tahu adalah, dengan begitu kita tidak akan diberkati. Jadi Ishak mau memberkati kepada Ishak, anak sulungnya, tetapi akhirnya dia memberi berkat kepada Yakub yang sulungnya.
Dengan ini, apa yang Tuhan mau memberitahukan bagi kita adalah untuk kita menerima pengampunan dosa dan menerima berkat, dan jika kita melepaskan semua pikiran konsep kita masing-masing mempunyai, dan jika kita tidak tahu tentang hati Tuhan, ya, kehidupan rohani ini tidak akan jadi. Jadi yang penting adalah seperti yang suami istri hidup bersama, mereka harus menyatukan hatinya, ya kan? Seperti hubungan orang tua sama anaknya juga seharusnya menjadi satu hati. Dan dengan hubungan Tuhan sama kita juga, kita harus menyatukan hati sama Tuhan. Jadi, biar hati kita bisa menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan telah menyatakan banyak hendaknya hatinya di dalam Alkitab. Tapi yang sayang sekali adalah orang membaca Alkitab tetapi masih mereka memahami dengan pemahaman diri dan pikiran diri. Ini yang sayang sekali. Jadi dengan bagian-bagian itu, Tuhan jelaskan banyak sekali di dalam Alkitab. Sepertinya, ya, kamu manusia berpikir begitu, tetapi aku Tuhan tidak berpikir begitu. Jadi saudara, kita baca Kejadian pasal 27, dan bagaimana orang mengertinya, ada banyak yang berbeda. Ada yang berkata, Yakub berbohong, akhirnya dia menerima banyak penderitaan selanjutnya, katanya. Tapi ini kata yang beda dari kehendak Tuhan. Karena yang penting adalah di situ ada titik yang penting di dalam Kejadian 27. Apa yang penting intinya adalah untuk kita terima berkat dari Tuhan, kita jujur atau rajin atau berbuat sesuatu yang baik atau berusaha. Dengan itu kita terima berkat Tuhan, itu tidak sama sekali ada sangkutan, tidak sama sekali ada hubungannya. Tapi yang sayang sekali adalah kepada banyak orang yang masih kurang tahu tentang hati Tuhan. Mereka berkata, aku harus jujur, aku harus mentaati, aku harus rajin. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak begitu. Ini maksud Tuhan kepada kita. Jadi sekarang banyak orang membaca kitab, tapi masih belum bisa memahami semuanya. Karena Esau, dia kerja rajin dan mentaati perintah ayah dan membunuh semuanya baik-baik. Tetapi Yakub, dia berbohong di depan Tuhan, ya kan? Jadi dengan ini tidak bisa paham apa cerita ini. Banyak penghopa berkata, apa Yakub menderita banyak kesulitan karena dia berbohong, katanya. Tapi mereka yang masih tidak tahu tentang hati Tuhan. Nah, dengan bagian-bagian ini Tuhan sedang menerangi di dalam firman. Tetapi orang masih jatuh dalam pikirannya diri, akhirnya masih belum tahu tentang kehendak Tuhan. Seperti yang kemarin kita berkata tentang orang jatuh di tangan penyamun, kan? Pada saat dia jatuh ke tangan penyamun, ada dua macam orang di sana. Di dalam dunia ini juga ada dua macam orang, sepertinya begitu. Sepertinya juru selamat yang menyelamatkan orang, dan kepada mereka yang menerima keselamatan, yang diselamatkan maksudnya. Jadi Alkitab berkata di Lukas pasal 10, cerita orang jatuh ke tangan penyamun itu, Yesus berkata, ya, orang ahli Taurat dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Guru, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi sebenarnya kita tidak terima kebenaran hidup yang kekal tidak karena perbuatan kita, tetapi hanya terima kasih karunia. Tetapi itu sesuai dengan perbuatan mungkin, tapi tidak mungkin jadi. Jadi di sini Efesus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Katanya ini bukan hasil pekerjaanmu.
biar tidak ada yang memegahkan dirinya sendiri. Nah, ini apa yang kita berkata. Jadi sepertinya gini, karena sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Jika orang-orang diselamatkan perbuatan dengan baik-baik dan diselamatkan, kiranya mereka begitu. Tetapi apa yang Tuhan melakukan adalah tidak diberkati oleh karena perbuatan yang baik atau tidak. Ini apa yang Tuhan mau ajar bagi kita. Sampai sekarang banyak orang berkata kita untuk menerima keselamatan Tuhan, mereka harus melakukan baik, mentaati Tuhan, rajin, pengusaha. Kiranya mereka begitu. Tetapi tidak, sama sekali tidak. Untuk kita masuk kerajaan surga dan dilahirkan kembali dan dibenarkan, perbuatan kita tidak berguna, tidak akan jadi oleh perbuatan kita. Ayo coba kita baca kitab. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya kan? Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara, sebab oleh kasih karunia. Kasih karunia maksudnya untuk keselamatan Tuhan, kita tidak boleh menambah perbuatan diri sendiri. Kasih karunia itu tidak membayar upah pekerjaan. Walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi terima. Inilah tingkat, maksudnya kasih karunia. Sekarang banyak Kristen, baik di Korea dan juga banyak negara, berapa orang dapat berpikir dengan begitu? Jarang ada. Mereka semua berpikir, aku melakukan baik, harus mentaati, harus berdoa. Aku melakukan baik-baik, saya mentaati Tuhan, hukum Taurat. Seperti begitu tadi, cerita yang orang jatuh ke tangan penyamun itu, ada orang Samaria yang murah hati dan juga ada orang jatuh ke tangan penyamun. Seorang Samaria yang murah hati, ini bukan kita, tetapi itu menunjukkan, mengartikan tentang Yesus Kristus. Di sana ada juru selamat dan juga ada yang diselamatkan. Dan siapa memberi keselamatan? Siapakah bisa menyelamatkan orang? Adalah yang mengampun dosa dengan perbuatan diri. Dan yang menerima keselamatan adalah yang terima, diselamatkan, kan? Jadi sepertinya begitu, ada dua macam orang ada di sini. Orang jatuh tangan penyamun dan juga ada orang Samaria yang menyelamatkan. Orang Samaria mengartikan kita yang sedang mati karena dosa. Tapi orang Samaria berarti apa? Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus. Nah, di sana berbuatlah demikian, kata Yesus. Tapi Tuhan memberikan hukum Taurat bagi kita, bukan kita melakukan dan diberkati. Memang jika seseorang dapat melakukan, tetap dibenarkan, diberkati. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Jadi pada saat Tuhan memberi dua law, batu hukum kepada Musa, Musa tidak hanya membawa dua law, batu hukum, tertulis hukum Taurat, tetapi kasih lihat bait suci yang ada di kerajaan surga kepada Musa, tabut perjanjian, mezbah, pembasuhan, roti sajian, dan semuanya. Lalu Tuhan berkata, kamu harus membuat kemah suci, bait suci sesuai dengan kamu lihat di kerajaan surga. Ya kan? Jadi kenapa kita harus membangun bait suci? Seperti orang Israel mempersembahkan korban pada saat mereka berzina. Lalu Tuhan berkata, setelah orang berdosa, menyembelih kambing, domba, mempersembahkan korban karena dosa. Lalu dosa itu dihapuskan, diampuni. Pada saat mereka berkata, kami akan melakukan semua perintah-Mu, apakah Tuhan tahu mereka akan tidak berdosa? Tidak kan? Tuhan sudah tahu orang pasti akan berdosa. Jika orang tidak akan berdosa, apa gunanya Tuhan mengutus Yesus Kristus?
Jika orang tidak sama sekali berdosa dan hidup dengan baik-baik, apa gunanya Yesus Kristus? Tapi kita sudah berdosa, membuat kejahatan. Dan yang lebih penting adalah apa saja yang kita berusaha, tetapi dengan itu kita tidak sama sekali dapat mengampuni dosa kita dirinya sendiri. Banyak orang merasa sombong. Mereka berusaha dan kiranya diri jika mereka usaha melakukan hukum Taurat. Jika mereka berusaha mungkin menjadi orang-orang benar atau orang-orang baik, tapi tidak sama sekali tidak. Dengan kita tidak dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Kita tidak dibenarkan, dikuduskan karena melakukan hukum Taurat. Karena kita sudah melanggarkan hukum, harus dikutuk. Jadi, tidak sama sekali ada orang yang dapat diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat. Seperti Lukas 10. Lukas orang ahli Taurat berkata apa? Apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saya coba tanyakan ini. Ada apa yang kita harus melakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Berdoa rajin, atau bertobat, atau berubah sesuatu yang baik-baik, ya, atau melakukan hukum Taurat? Tidak sama sekali tidak. Tidak semuanya bersalah. Nah, apa saja yang kita melakukan, tetapi dengan itu kita tidak dapat hidup yang kekal. Kita harus mengucap amin. Kita melakukan apa saja, tetapi tidak akan mengampuni dosa yang kita berbuat. Jika kita dapat mengampuni dosa kita dengan perbuatan sesuatu dan dapat hidup yang kekal, kenapa Yesus mati atas kayu salib? Kematian Yesus, kenapa kita tidak bisa menghasilkan dengan dirinya sendiri? Nah, jadi banyak orang membaca Kejadian 27, tapi masih belum bisa memahaminya. Yakub adalah dia sudah berbohong, tapi dia diberkati. Kenapa Tuhan memberkati kepada pembohong? Kalau Esau, dia rajin, jujur, dia usaha memburu dan memasak, tetapi Esau ini dikutuk. Tetapi melainkan Yakub adalah diberkati. Banyak orang tidak bisa paham maksudnya ini, firman Tuhan ini. Kenapa Yakub diberkati walaupun dia berbohong? Tapi Esau dia rajin kerja tapi dikutuk. Tapi cerita Tuhan, kata Tuhan adalah sangat-sangat sederhana dan simpel. Efesus 2 ayat 8 katanya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, coba kita baca ulang bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Nah, keselamatan ini, apa maksudnya keselamatan ini? Oleh kasih karunia katanya ya. Dan oleh iman. Seperti yang kasih karunia, kita tidak berusaha, berupah atau membayar. Kalau itu tidak akan terjadi oleh kasih karunia. Tapi manusia sudah lama sekali ditipu oleh iblis, dan kita sudah paham tentang upah dan pembayaran penghargaan dan upah yang kerja kita. Dengan itu kita terima gaji. Kita rajin belajar dapat hadiah. Jadi sepertinya begitu, kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang baik dan menerima upah atau yang menjadi haknya. Tetapi untuk Tuhan mengampun dosa kita tidak sesuai dengan, tidak karena pekerjaan kita, pengusahaan kita, tetapi ada di mana? Dengan melalui apa? Ya, hanya oleh kasih karunia semuanya terjadi. Kasih karunia artinya tidak sama sekali kita kerja, tidak ada yang mengupah, tidak akan membayar. Tetapi Tuhan adalah yang maha kuasa, yang maha besar, dan Dia tidak mau memberikan sesuai dengan hasil pekerjaan kita, tetapi mau memberi secara kasih karunia, secara gratis. Seperti yang ibu-ibu memberi susu, menyusui anaknya kan? Apakah ini kasih karunia atau pembayaran upah? Semuanya kasih karunia.
Jadi, apa yang anak kecil baru dilahirkan membayar kepada ibunya, dia membuat kecil besar, dan apa yang dia tanpa membayar kepada ibunya untuk kerjanya, itu semua tidak akan terjadi oleh upahnya, kerjanya. Tapi akhirnya orang bilang apa? Apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal yang tadi? Ya, apa yang ku perbuat? Ya kan? Satu ketika saya mengunjungi satu negara, ada yang pendeta yang terkenal di situ. Saya berbicara sama dengannya. Katanya dia dipenjarahi selama 14 tahun karena dia percaya Tuhan. Dia menderita banyak sekali. Saya tanyakan dia, apakah Pak Pendeta terima pengampunan dosa? Apakah bisa Anda masuk kerajaan surga? Katanya, oh, kenapa saya tidak bisa masuk kerajaan surga? Saya sudah ditahan 14 tahun penjara. Jadi, kenapa? Apa mungkin saya tidak akan masuk kerajaan surga? Pasti akan masuk. Tapi Alkitab tidak kata begitu. Tidak perbuatan, tetapi oleh kasih karunia. Ya, Anda masuk di penjara itu perbuatan. Katanya, apakah Pak Pendeta dipenjarahi? Oh, saya tidak bisa ditahan. Memang datang penjara untuk ajar narapidana, tapi tidak ditahan di situ. Katanya, apakah saya sendiri masuk ke penjara, saya sendiri menderita, tapi anakku ya seperti mengemis, istriku menerima banyak penderitaan. Apakah Anda paham apa terjadi kesulitan di keluarga kami, tetapi saya tidak bisa ke kerajaan surga? Terus dia berkata begitu. Dan saya berkata, ya, kerajaan surga tidak akan datang oleh perbuatan kita, hanya oleh kasih karunia. Nah, seperti begitu kehidupan kita, semuanya menerima upah dari perbuatan kita, ya kan? Jadi gajinya dari pekerjaan kita dan hadiah untuk pengusaha kita. Nah, seperti begitu, kita sudah terbiasa memahami begitu. Sebab itu, banyak orang memahami masuk kerajaan surga pun hasil usaha kerja kita kiranya. Jadi ahli Taurat tanyakan kepada Yesus, Guru, apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan bagaimana apa yang kau baca di sana? Nah, memang Alkitab berkata begitu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau begitu, kamu akan menerima hidup yang kekal. Tetapi saudara, jika orang memakai segenap hatinya, nah, apakah ini bisa mungkin jadi? Nah, satu ketika saya mau membaca Alkitab dulu. Pada saat saya menyetir mobil, pada saat saya berhenti di depan lampu merah, waktu saya sayang menghabiskan waktu itu, jadi saya membuka Alkitab pada saat saya menunggu di lampu merah, saya mau baca kitab. Tapi sering jatuh dalam pembacaan. Kadang ada yang bunyi-bunyian dari belakang. Semua mobil sudah berjalan, saya tinggal di sana. 2-3 kali saya mengulangi beberapa kali itu. Saya meminta maaf sekali, jadi saya tidak bisa membaca pada saat menunggu di lampu merah. Selama saya menyetir mobil, saya menaruh firman hatiku di firman Tuhan. Setiap bisa setir mobil. Apakah orang bisa membaca kitab dengan segenap hatinya dan jiwanya? Tidak jadi. Sudah tidak bisa jadi. Sebab itu, dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan segenap kekuatanmu, ya kita tidak bisa melakukannya. Jadi Yesus bilang apa? Ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Itu maksudnya, orang bisa memahami firman Tuhan dengan cara ini dan pandangan sisi yang lain juga. Oleh sebab itu, orang bisa memahami, ya jika kita berusaha, dapat kita diberkati. Ada banyak yang bisa memahaminya begitu. Atau, Alkitab berkata, ya dengan begitu kamu tidak akan diberkati. Dengan segala hatimu, segala kekuatanmu, segenap jiwamu, dan mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, kalau begitu,
kita tidak boleh kerjakan. Kalau begitu, kita tidak akan melayani Tuhan dengan segala hati kita. Jadi maksud Tuhan adalah dengan begitu tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Sebab itu, Tuhan berkata, siapakah sesamaku manusia? Jadi Yesus kasih perumpamaan, ada seorang turun Yerusalem ke Yeriko dan dia dirampok habis-habisan, dipukul sampai mati. Jadi imam datang melihat dia dan menyeberang, dan Lewi menyeberang juga, dan orang Samaria datang dan dia menyelamatkan orang jatuh tangan penyamun ini. Siapakah menjadi sesama manusia kepada orang jatuh tangan penyamun? Adalah orang yang memberi belas kasihan. Pergi berbuatlah demikian, kata Yesus. Nah, ini adalah firman Tuhan yang sangat mendalam. Kenapa Tuhan Yesus berkata, pergilah dan berbuatlah demikian? Katanya, apakah dia bisa berhasil begitu? Tidak, tetapi jika dia berusaha begitu, akan menemukan diri, aku tidak akan mungkin jadi. Ya kan? Ada seorang jatuh tangan penyamun dari Yerusalem ke Yeriko, dan imam melihat dan menyeberang dia, melewatinya. Kenapa imam melewati dia? Ini adalah tempat yang dia jatuh tangan penyamun. Mungkin aku jatuh juga. Dia kabur langsung. Orang Lewi akan kabur juga. Dan siapa? Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Ini bukan kita, tetapi ini berarti Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengorbankan diri, menyumbangkan nyawanya untuk kita. Dengan begitu, dia selamatkan kita. Jadi perbuatlah demikian, kata Yesus kepadanya. Ya kan? Kenapa? Jika kamu mencoba melakukannya, akan menemukan kamu tidak akan berhasil. Orang tidak tahu, jadi mereka mau berusaha, tapi tidak sama sekali tidak mungkin terjadi. Tapi apakah kita bisa mengorbankan diri untuk orang jatuh tangan penyamun? Hanya Yesus Kristus sajalah bisa melakukan begitu. Jadi, dari sana kita berpikir, kita melakukan, mungkin bisa jadi. Jadi kita menipu diri sendiri. Jadi saudara, saya mau bertanya, apakah Anda bisa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Apakah Anda bisa mengasihi sepertinya? Ada yang mengasihi seperti dirimu sendiri? Ini tidak mungkin terjadi. Pasti tidak mungkin terjadi. Pasti tidak akan jadi. Sebab itu, ini bukan hal yang kita dapat bisa melaksanakan, tetapi hanya Yesus Kristus saja lah yang bisa melakukan. Sebab itu, kita tidak boleh berusaha menjadi seperti orang Samaria yang murah hati, tetapi yang sebenarnya apa yang Tuhan berkata adalah untuk kita menerima keselamatan Tuhan, tidak menjadi orang Samaria, tetapi harus menjadi orang jatuh tangan penyamun itu. Amin. Tapi banyak orang saat ini berusaha untuk menjadi orang Samaria yang murah hati. Jadi kehidupan rohani mereka sulit sekali. Dapatkah orang mengorbankan diri untuk selamatkan yang lain? Tidak mungkin. Tidak, sama sekali tidak. Banyak orang, semuanya ditipu. Dan terkadang ada orang yang lebih baik dari yang lain. Dengan itu kasih lihat, memegahkan diri. Yang itu saja, tapi tidak sesuainya. Jadi, apa yang Alkitab berkata di Lukas pasal 10 dan Kejadian pasal 27 ini. Orang jatuh tangan penyamun, ada apa yang dia mau lakukan untuk diselamatkan? Apakah dia menyelamatkan diri? Dia berbuat sesuatu? Tidak. Dia hanya tertinggal setengah mati, sedang menunggu kematian saja. Ada apa yang dia bisa melakukan? Banyak orang salah paham dia bisa menjadi seorang Samaria. Banyak orang salah paham diri bahwa dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik untuk selamatkan diri. Banyak orang kiranya diri mereka adalah orang-orang baik, tetapi tidak, sama sekali tidak. Semuanya sudah jahat dan kotor bagi Tuhan. Semuanya pembohong. Tuhan berkata tidak ada yang benar ada di dalam hati orang. Hanya yang jahat, kotor saja. Kita tidak sama sekali bisa melakukan sesuatu untuk selamatkan diri. Nah, jadi siapakah kita? Kita adalah orang jatuh ke tangan penyamun. Kita tidak boleh bekerja apa-apa untuk diri sendiri.
Sebab orang tidak tahu tentang diri sendiri. Dengan ini, mengartikan firman Tuhan itu bagaimanapun dia ingin memahaminya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil upah usahamu, ya kan? Jadi, keselamatan tidak berasal dari perbuatan kita, tapi pemberian Allah. Maksudnya tidak boleh berusaha untuk keselamatanmu sendiri. Tidak akan terjadi karena perbuatan kita, pengusahaan kita. Tapi satu-satunya apa? Yesus Kristus harus kerjakan untuk itu. Amin. Sampai sekarang, banyak orang salah paham tentang firman Tuhan. Seperti orang-orang Samaria. Banyak orang berfikir kita melakukan sesuatu yang baik akan diberkati kiranya. Orang Samaria berarti Yesus Kristus sebenarnya. Kita adalah hanya orang jatuh tangan penyamun. Jika seseorang tidak membantu kita, kita akan dibinasakan. Ada apa yang orang jatuh tangan penyamun melakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Ini cerita tentang orang Samaria di dalam Alkitab. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa yang dia lakukan? 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, seraya menyiramnya dengan minyak tan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih, dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi, orang jatuh tangan penyamun, apa yang dia melakukan di antara semua ini? Tidak sama sekali ada, kan? Di antara 10 hal ini, ada apa yang dia melakukan? Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali ada. Seperti begitu, keselamatan jadi hanya oleh Samaria, orang Samaria. Jadi saudara, tidak sama sekali ada yang tertinggal. Kita harus melakukan untuk menerima keselamatan Tuhan. Hanya orang Samaria yang murah hati, dia datang dan dia yang selamatkan. Jika kita hanya terima semuanya oleh iman saja. Jadi apa yang perbedaan Esau sama Yakub? Esau adalah yang berusaha membulu oleh hasil pekerjaannya, dia mau diberkati. Tetapi dengan itu tidak sama sekali dapat diselamatkan. Tapi keselamatan hanya oleh kasih karunia, tidak karena hasil usaha kita. Sebab itu Alkitab dan Tuhan berkata dengan cerita ini, Esau, ya walaupun dia rajin, dia bagus kerjanya, tapi untuk menerima keselamatan Tuhan, dia berbuat, membulu, memasak, membawa kepada Esau. Jadi dia diselamatkan, dibenarkan. Kalau begitu, itulah semacam perbuatan, bukan kasih karunia. Tetapi Alkitab berkata, oleh kasih karunia, ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Yesus sendiri bekerja semuanya. Jadi semuanya yang kita tidak laksanakan, tetapi Yesus memberikan, kita terima secara kasih karunia. Kita tidak boleh kerja untuk ini. Sekitar 25 tahun yang lalu, saya dikasih jam tangan ini. Ini jam tangan yang bagus sekali. Saya dapat sebagai kado. Waktu itu, ya, pada saat mereka kasih di Los Angeles. Kira-kira ini sekitar 10 juta kiranya. Ini sudah saya pakai 25 tahun lebih. Ya, saya suka jam tangan ini. Ya kan, saya suka ini. Awal mula saya terima jam tangan ini di luar negeri, kayak Afrika, saya tidak pakai jam tangan ini. Saya beli jam tangan yang elektronik yang murah. Karena saya sayang sekali ini. Saya selalu pakai ini sekarang ini. Dulu ini berharga sekitar 10 juta. Tapi sampai sekarang seperti yang sama, seperti yang terdahulu. Yang beda adalah dan jarum dari sana selalu berubah diganti. Tetapi yang lain sudah tetap sama. Ini jam tangan yang bagus sekali. Tapi karena ini adalah 10 juta harganya,
Tetapi jika saya berbayar sekaya 10.000 rupiah, itu pun sudah tidak akan jadi kasih karunia. Saya berbayar kan. Jadi untuk kasih karunia tidak boleh bayar. Seperti yang memberikan seperti begini. Jika saya menerima uang sekitar 10.000 atau 100.000 pun, itu tidak akan jadi kasih karunia, tidak gratis. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dari dosa melalui kasih karunia, bukan karena pembayaran atau upah kita. Kalau begitu tidak akan terjadi sesungguh kasih karunia. Akhirnya tidak akan terjadi keselamatan. Ya kan? Sudah bisa paham ya? Jadi kita tidak boleh kerja apa saja, tetapi hanya menerima dengan iman apa yang Yesus Kristus telah melakukan untuk kita. Tetapi dalam kehidupan kita, orang tidak berpikir begitu. Bagaimana kamu belajar bagus? Karena saya rajin belajar. Bagaimana kamu dapat hasil uang? Karena saya rajin kerja. Seperti begitu. Jadi semua segalanya keuntungan setelah berupah dan bekerja. Jadi dalam kehidupan keduniawi ini semuanya sesuai dengan begitu. Tapi melainkan Tuhan tidak akan memberikan sesuai dengan upahnya, kerjanya. Dan pada saat kita beli mobil juga kan, yang jual mobil datang dan tanya merek apa mau beli. Oke, saya beli yang ini. Kalau begitu optionnya apa? Mau tambah fungsi ini dan yang lain. Seperti begitu, menambah opsi harus bayar lebih. Jadi menambah fungsi-fungsinya. Jika tidak tambahnya, iya, mungkin ya AC pun nggak ada kan? Sekarang sudah ada banyak opsi di dalam mobil-mobil kan? Dan semakin banyak ditambah, mobil menjadi lebih nyaman. Dan pada saat kita lahir, dan apakah ada pilihan wajah kita, jenis kelamin kita, dan semuanya dikasih gratis, kasih karunia. Kita sudah terbiasa di dalam hidup material ini. Jika kita melakukan dan dikasih yang hasilnya, ini sudah terbiasa. Jadi orang memahami tentang cerita Yakub dan Esau begitu. Kenapa Esau tidak terima berkat oleh Tuhan? Tuhan mau memberikan semuanya sesuai dengan kasih karunia, tetapi Esau berusaha menerima berkat karena pekerjaan dia. Tapi melainkan Yakub, dia tidak ada melakukan apa-apa, tapi dia hanya membawa hasil pekerjaan dari yang lain dan terima berkat. Itu apa? Livgah ibunya memasak dan dia kasih jubah pakaian kakaknya kepada Yakub. Dan dia tidak orang yang berbulu, tetapi mengenakan kulit kambing biar dia terasa seperti Esau. Seperti begitu, Yakub tidak melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri, tetapi semuanya terima secara kasih karunia oleh ibunya. Seperti kasih karunia begitu. Keselamatan Tuhan begitu. Tidak boleh kerja untuk keselamatan. Jika kita menambah pengusahaan, itu tidak akan menjadi kasih karunia. Walaupun ini 10 juta jam tangan, tetapi jika saya berbayar 10.000 pun, itu tidak akan dikatakan kasih karunia. Kasih karunia tidak sama sekali kita kerja, tidak membayar, tetapi harus menerima secara gratis. Jadi sebab ini banyak orang tidak bisa paham semuanya. Kejadian 27 tidak bisa paham dengan standar manusiawi. Esau berusaha semuanya untuk melakukan baik-baik, memburu dan memasak, semuanya sulit. Ya kan? Jika dia menangkap binatang, menusuk tanah, lalu setelah binatang dikenal, lalu dia kabur lagi kan? Lalu gimana? Dia terus kejar kan? Lalu menanam lagi, kedua kali, 3 kali dikena, tapi lari terus. Jauh-jauh dia kabur, akhirnya jatuh. Lalu, untuk seekor binatang dapat dimakan, itu gemuk sekali. Gemuk ya. Jadi mengangkat itu dan pulang ke jauh-jauh. Berapa sulitnya itu? Ini memang kerjanya sulit sekali. Tetapi kenapa Esau tidak bisa terima berkat? Karena dia menerima berkat
karena ganti pengusahaan diri. Tetapi Tuhan tidak sama sekali mau memberikan berkat melalui upahnya, pembayarannya. Dengan itu boleh berkata kasih karunia. Kasih karunia artinya apa lagi? Tidak membayar apa-apa, tidak mengupah, ya kan? Itulah yang indah sekali. Saya bersyukur sekali bagi Tuhan. Tanpa pembayaran, tanpa upah. Tapi sekarang Esau, dia membulu dan memasak dan membawa ini kepada ayahnya dan ingin terima berkat olehnya. Dan ayah juga dia meminta begitu. Tetapi Tuhan tidak mau begitu. Dengan cerita ini, apa yang Tuhan menyatakan bagi kita adalah kepada mereka yang ingin terima berkat oleh upahnya, pekerjaannya tidak akan diberkati. Tetapi seseorang yang tidak melakukan apa-apa, hanya dibuat oleh semuanya, oleh ibunya, hanya membawa itu, dialah yang diberkati. Ini tidak dia sendiri kerja. Jadi semuanya jadi kasih karunia. Jika dia kerja, ini upah, pekerjaan, perbuatan, bukan kasih karunia. Banyak orang salah paham tentang ini. Orang berdosa, kita harus bertobat dengan menangis. Kita harus berdoa. Kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk masuk kerajaan surga. Ini pemahaman kita manusiawi. Tetapi kita berapa? Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jika dia menghasilkan kebenaran dengan perbuatannya, dapat bermegah. Ya, aku terima ini hal yang baik. Ya, kamu coba dulu, kamu pun akan diberkati. Nah, ini apa yang dibenci oleh Tuhan yang terjadi sesuai dengan perbuatannya. Tapi kasih karunia secara gratis. Tidak akan melakukan apa-apa, tapi memberikan gratis kasih karunia. Ini apa yang Tuhan mau memberikan. Tapi sekarang selama kita tinggal di dalam duniawi ini, kita rajin berdoa dan berpuasa dan berusaha. Dan pengusahaan itu pun termasuk ke dalam hasil kerjanya. Roma 4 ayat 4 juga katanya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi jika kita terima sesuatu karena perbuatannya, ini bukan hadiah, bukan kasih karunia, tetapi menjadi hak dia. Tapi ayat 5 berkata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang yang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi Tuhan telah membenarkan kepada yang durhaka. Nah, siapa yang dapat berkata begitu kepada mereka? Kepada yang tidak bekerja. Dia yang berdosa maksudnya ya. Tetapi Tuhan membenarkan dia. Walaupun dia orang berdosa, sudah berbuat dosa. Tetapi jika bekerja dan membayar upah, itu tidak akan terjadi kasih karunia. Itu tidak kasih karunia. Jadi, katanya, imannya diperhitungkan kebenaran. Ya kan? Tidak berbayar upahnya, hasil kerjanya. Tetapi, ya Yesus telah mengampun dosaku. Sungguh saya hanya berdosa saja. Tetapi Tuhan mengampun dosaku. Inilah apa yang Tuhan mau mengajar bagi kita. Jadi, untuk ini Tuhan memberikan Kejadian 27. Orang selalu berusaha menerima keuntungan karena perbuatan. Tetapi Yakub tidak melakukan apa-apa. Tapi ada yang kerja ganti dia. Seperti begitu, kita tidak boleh kerja apa-apa, tidak bisa kerja apa-apa. Tetapi untuk dosa kita, Yesus datang, dia menanggung dosa kita. Betapa indahnya hal ini. Amin. Banyak orang membaca ayat pasal Kejadian 27. Bingung mereka. Kenapa Yakub yang berbohong diberkati? Esau kerja rajin tapi terkutuk. Sekali lagi saya berkata, kerajaan surga, kebenaran Allah tidak akan terima kita karena perbuatan. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka yang tidak lagi melakukan apa-apa.
kita hanya berdosa kepada yang durhaka, tidak berbuat baik, tetapi kasih karunia kebenaran, keselamatan akan berikan kepadanya. Kepada yang berusaha melakukan baik, tidak akan diberikan kepadanya. Pada saat kita diselamatkan, ya Tuhan, aku berpuasa, aku mempersembahkan 10%, ya, ini semua harus dihapuskan, semuanya dilupakan. Tapi keselamatan kita punya ini diberikan oleh Tuhan hanya oleh kasih karunia. Tuhan telah mengganti kita mati atas kayu salib. Dengan itu, dosa kita telah dihapuskan. Semua upah kita, apa yang kita harus laksanakan, Tuhan telah menanggungkan. Kecuali itu, kita tidak akan terima kasih karunia. Dengan perbuatan baik, kita tidak akan diselamatkan. Kita pasti dihukum mati. Tetapi, seperti yang tadi bilang apa? Kepada yang kerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tuhan mau memberikan sesuatu secara dengan kasih karunia dan gratis. Tapi banyak orang sekarang ini, mereka sendiri berusaha baik-baik, lalu mereka mau menerima kebenaran, jadi tidak akan diberikan kepadanya. Tapi yang heran adalah, kita sungguh tidak kerja apa-apa, tetapi terima keselamatan hanya oleh kasih karunia. Jadi saudara, jika apakah anda berusaha melakukan baik, melakukan hukum Taurat, mempersembahkan dan membantu sesama manusia, hapuskanlah ini di dalammu. Saya berbuat ini, jadi akan diberkati. Hapuskan pikiran itu. Inilah paling dibenci oleh Tuhan. Tuhan mau memberikan secara kasih karunia. Pada saat Tuhan mengampun dosa kita juga, tanpa berharga, tanpa pembayaran, tetapi mau memberikan sesuai dengan kasih karunia. Sebab itu, Kejadian pasal 27 adalah cerita Yakub diberkati kepada Esau yang mentaati perintah ayah, berusaha, tapi akhir-akhirnya dia dikutuk. Tapi Yakub, walaupun dia tidak melakukan yang baik dengan diri sendiri, hanya dia berdosa saja, tapi Ribka ibunya berbuat semua biar Yakub diberkati. Seperti Yakub diberkati oleh perbuatan ibu Ribka, seperti kita juga menerima keselamatan Tuhan oleh pekerjaan dan perbuatan pengorbanan Yesus Kristus. Itu tidak akan memberi kepada kita seperti upahnya, haknya, tetapi hanya oleh kasih karunia. Selama kita tinggal sini, kita ditipu oleh iblis. Jadi selalu berusaha menerima sesuatu karena pekerjaan kita. Dan kiranya itu memang benar diberkati, dibenarkan oleh pekerjaan. Tapi orang seperti begitu tidak akan menerima keselamatan Tuhan. Karena keselamatan hanya diberikan oleh kasih karunia. Kita tidak kerja, tidak rajin, tidak melakukan yang baik. Tetapi semuanya akan diberikan kepada kita kasih karunia. Dengan tanpa berharga, dengan cuma-cuma. Jika orang bekerja, berusaha, membayar sesuatu itu, kasih karunia akan dipatahkan. Akhirnya keselamatan tidak akan jadi kepada dia. Iblis menipu kita, biar kita tidak akan terima keselamatan Tuhan. Bahwa dia menipu kita, kita melakukan baik untuk dibenarkan, dikuduskan. Tetapi selama kita berusaha, Tuhan tidak bisa membantu dan menyelamatkan kita. Selama saya membaca Alkitab, saya menemukan hal ini. Walaupun kita berbuat baik, tidak rajin, tetapi hanya berbuat dosa dan kejahatan saja. Tetapi Yesus mati atas kayu salib, dengan begitu telah mengakhiri semua dosanya. Untuk kita menerima pengampunan dosa. Untuk diselamatkan. Orang jatuh tangan penyamun, dia buat apa? Dia tidak melakukan apa-apa. Kepada yang kerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Kepada orang yang bekerja, Tuhan tidak bisa memberi kasih karunia. Jadi, untuk menerima keselamatan sesungguhnya, Tuhan berkata, jangan kerja. Jangan bekerja. Terimalah apa yang saya berikan kepadamu saja. Banyak orang tidak paham Kejadian 27. Kenapa Yakub pembohong diberkati? Karena mereka berusaha memahami cerita ini dengan konsep pikiran manusiawi dirinya sendiri. Dengan begitu, tidak ada yang bisa diberkati dengan pemahaman manusiawi, kan? Jadi, kita semua dulu adalah orang-orang yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus mati atas kayu salib untuk kita.
dan telah menghapus dosa kita seputih salju. Sebab itu kita telah dikuduskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Semuanya akan diberikan, kita terima oleh kasih karunia tanpa bayar. Jika kita membayar pekerjaan kita, ini tidak akan terjadi kasih karunia dan keselamatan. Banyak orang masih kurang tahu tentang Alkitab. Jadi mereka kiranya diberkati karena perbuatan kita mentaati hukum Taurat. Tetapi Tuhan tidak bisa memberi berkat kepada orang yang tersebut. Jika di antara Anda ingin diberkati dan menerima keselamatan Tuhan karena perbuatan kita atau kasih karunia Allah, ya kan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi, kalau ada yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan yang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Orang hanya berbuat dosa saja, tapi Tuhan membenarkan kita. Tuhan mengutuskan kita. Kalau Tuhan berkata begitu, membenarkanku, aku percaya begitu, aku dibenarkan. Jadi sekali lagi, berkat yang kita terima tidak membayar, tidak kita berbayar. Kita tidak boleh berusaha, tetapi semuanya diberikan bagi kita hanya oleh kasih karunia. Seperti Yakub tidak melakukan apa-apa, kan? Ibunya memasak, ibunya kasih baju, hanya dia membawa antar kepada ayahnya. Dengan begitu Yakub diberkati. Tetapi Esau berusaha untuk diberkati, akhir-akhirnya tidak dapat diberkati. Ini sangat kita bersyukur bagi Tuhan, kan? Jika tidak, ya dengan pengusahaan kita, tidak ada yang kita diberkati. Tapi Yesus telah mengganti kita, dan oleh iman kepadanya, kita dibenarkan dan dikuduskan. Terima kasih banyak semua untuk menghadiri seminar Alkitab sepanjang minggu ini. Sungguh saya berharap kita memahami kebenaran yang dimaksud Tuhan. Tentang apa? Semua kita diselamatkan, bukan karena kerja kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang berdoa untuk seminar ini, dan banyak orang yang menginfokan ini, dan yang memberi selamat. Saya mengucap terima kasih kepadamu. Tuhan telah mengampun dosa saya yang orang-orang yang jahat, dan selamatkan. Saya mengucap syukur bagi Tuhan. Jangan melihat dirimu sendiri, tetapi semoga kita lihat Tuhan. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kudus, yang mengasihi kami, Esau dia berusaha melakukan untuk diberkati, seperti membayar untuk membelinya. Tetapi Yakub dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi hanya pekerjaan oleh ibu Ribka, dia bisa dibenarkan. Seperti yang pekerjaan kami tidak akan menyenangkan Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan yang baik. Jadi Yesus melakukan semuanya untuk kami. Sungguh dia sudah menghasilkan semuanya, dan dengan itu dia mati atas kayu salib dan menyelamatkan kami. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Sudah lama kami ditipu oleh iblis, jadi banyak yang berusaha untuk membenarkan diri. Tetapi tolong membantu mereka biar mereka menemukan kehendak-Mu di dalam Alkitab, biar banyak orang di dunia ini, biar mereka memanggil nama Tuhan Yesus dan terima keselamatan Tuhan, dan biar mereka diberkati. Terima kasih Tuhan telah memimpin seminar dalam indah sekali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.